Bagi para pecinta telenovela tahun 90-an, pasti masih ingat dengan telenovela legendaris Cassandra yang diperankan oleh aktris cantik asal Venezuela, Coraima Torres, dengan aktor ganteng asal Puerto Rico, Osvaldo Rios. Pesona kedua artis senior ini dalam beradu akting menjadi salah satu daya tarik utama yang sulit dilupakan para penggemarnya. Saat ditayangkan pada tahun 1992 silam, Cassandra bukan cuma sekedar tontonan biasa. Serial ini sukses menjadi fenomena global yang diputar di lebih dari 128 negara. Bahkan, Cassandra sempat memecahkan rekor dunia Guinness sebagai salah satu telenovela yang paling banyak dialihbahasakan. Pengaruhnya pun luar biasa. Di beberapa negara yang sedang dilanda konflik saat itu, seperti di wilayah Balkan, waktu penayangan Cassandra dikabarkan bisa membuat gencatan senjata terjadi sementara karena semua orang ingin menontonnya. Penonton benar-benar tersihir oleh kisah cinta tragis yang berlatar dunia sirkus ini. Setelah puluhan tahun berlalu, inilah kabar terbaru dari sang Cassandra, Coraima Torres. Lama tidak terlihat di layar kaca internasional, baru-baru ini Coraima Torres membawa kabar yang sangat mengejutkan sekaligus mengharukan bagi para penggemarnya di seluruh dunia. Setelah lebih dari 30 tahun berlalu sejak membintangi telenovela Cassandra, Coraima Torres akhirnya bertemu kembali dengan mantan lawan mainnya di telenovela tersebut, Osvaldo Rios. Pertemuan bersejarah ini terjadi jauh dari negara asal mereka, tepatnya di Dubai, Uni Emirat Arab. Keduanya hadir di sana untuk menerima penghargaan internasional yang sangat bergengsi di ajang Top Humanity Leader Awards. Suasana pertemuan mereka berlangsung sangat emosional, hangat dan penuh nostalgia. Setelah sekian lama tidak bertegur sapa secara langsung, keduanya langsung berpelukan erat dan menunjukkan kedekatan yang sangat akrab layaknya sahabat lama. Melalui unggahan di media sosialnya, Osvaldo Rios mengungkapkan rasa bahagianya bisa dipertemukan kembali oleh takdir. Ia bahkan menggoda para penggemar dengan melempar pertanyaan, apakah mereka ingin melihat Cassandra dan Louis David bersatu kembali dalam satu layar? Di acara gala tersebut, Coraima dan Osvaldo dianugerahi penghargaan kemanusiaan atas dampak sosial dan kontribusi positif yang mereka sebarkan lewat karya seni. Berdiri bersama di panggung Dubai, Coraima tampil sangat anggun dalam balutan gaunnya dan memanfaatkan momen itu untuk menyuarakan pesan perdamaian serta dukungan bagi tanah kelahirannya, Venezuela. Kehadiran kedua selebritis Latin senior itu membuktikan bahwa warisan budaya Cassandra masih diakui secara global. Sayangnya kesuksesan Coraima di industri hiburan tidak diikuti dengan kehidupan asmaranya. Perjalanan cinta Coraima Torres di dunia nyata sebenarnya sempat menjadi salah satu kisah yang paling dikagumi di industri hiburan. Coraima menikah dengan aktor ternama Kolombia, Nicolas Montero, pada tahun 1996. Mereka jatuh cinta setelah dipertemukan dalam satu proyek syuting saat Coraima baru pertama kali pindah ke Kolombia. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Manu Montero. Namun setelah membina rumah tangga selama 25 tahun, publik dikejutkan dengan keputusan mereka untuk bercerai pada tahun 2022 lalu. Banyak yang bertanya-tanya mengenai alasan di balik perpisahan mereka. Menanggapi hal tersebut,
Dalam sebuah wawancara, Korema pun menjelaskan secara jujur alasan dibalik perceraiannya. Diakui Korema, tidak ada skandal besar atau permusuhan di antara dirinya dengan sang mantan suami yang menjadi sebab perpisahan mereka. Alasan utama perceraian mereka adalah karena perasaan cinta romantis yang perlahan berubah dan bertransformasi. Namun meskipun sudah tidak lagi menjadi pasangan suami istri, Korema menegaskan bahwa hubungan mereka tetap sangat dekat dan penuh rasa hormat. Baginya, Nicholas adalah sosok ayah yang luar biasa bagi anak mereka dan seorang pria yang sempurna. Hingga saat ini, ikatan emosional dan dukungan timbal balik di antara keduanya masih terjaga dengan sangat baik. Sedangkan mengenai kehidupan asmaranya saat ini, Korema Torres memilih untuk tidak terburu-buru untuk mencari pasangan baru. Korema lebih memilih menikmati masa-masa kesendiriannya dan fokus pada kebahagiaan pribadinya. Namun, di balik ketenangan hidupnya saat ini, Korema Torres sebenarnya menyimpan perjuangan berat terkait kondisi kesehatannya. Dalam sebuah wawancara mendalam di program televisi Mujeres Sin Filtro, Korema secara terbuka membuat pengakuan yang mengejutkan publik. Ia mengungkapkan bahwa dirinya sudah lebih dari 8 tahun berjuang melawan penyakit kronis bernama fibromialgia. Fibromialgia adalah gangguan yang menyebabkan rasa nyeri dan sakit di sekujur otot tubuh secara terus-menerus, yang seringkali disertai dengan rasa lelah luar biasa dan gangguan tidur. Korema mengakui kalau hidup dengan penyakit ini sangat tidak mudah dan menuntutnya untuk terus menjaga kondisi fisik serta mentalnya setiap hari. Tak hanya itu, cobaan hidup Korema makin berat ketika ia harus menghadapi rasa kehilangan yang mendalam. Dalam sebuah program televisi, dengan mata berkaca-kaca, ia menceritakan betapa hancurnya perasaan dia setelah kehilangan saudara perempuan tercintanya. Korema mengaku sempat terpuruk, namun ia terus berusaha bangkit demi melanjutkan hidup. Nicolás es de lo mejor que me ha pasado en la vida. Es una bendición. Yo digo que la vida me ha quitado cosas, ¿no? Pero también me ha regalado seres maravillosos y Nicolás es mi maravilla. Decisión que tomamos los dos. Es una decisión que juntos llegamos a ella de la mejor manera. Recorrimos ese camino juntos. Yo creo que nos apoyamos hasta en eso. Y por eso hoy tenemos y seguimos teniendo y seguiremos teniendo la relación que tenemos. Todo está permeado por el afecto, todo está permeado por el amor. No se juzga, no se critica, simplemente nos aceptamos y nos amamos como somos, con nuestro pro y con nuestras contras. Como que me tocó un momento en el que todo se me juntó. El duelo por la pérdida, el duelo por el divorcio, el duelo por la poca salud en la que me encontraba, afrontar un montón de cosas que además yo creía que podía y que era lo suficientemente capaz y a veces no es así. Entonces digamos que lo importante para mí era como afrontar y vivir un día a la vez. Saat ini, di usianya yang sudah memasuki kepala 5, Korema Torres masih terus aktif sebagai aktris dan model di kota tempatnya tinggal, Bogota, Kolombia. Korema terus disibukkan dalam berbagai proyek akting terbaru, mulai dari serial, film, hingga pementasan teater di Amerika Latin. Ia juga kerap diundang menjadi bintang tamu dan pembicara di berbagai program televisi internasional untuk membagikan pengalaman karir serta advokasi kesehatannya. Di kehidupan pribadinya, ia kini lebih fokus pada perawatan diri dan kesehatannya. Melalui media sosial pribadinya, ia sering membagikan rutinitas olahraganya yang disiplin, yang juga menjadi caranya untuk melawan rasa sakit dari penyakit fibromialgia yang diidapnya.
Korema membuktikan bahwa usia hanyalah angka dan semangat hidup adalah segalanya.